Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di Sahabat Muslim Channel. Sampai kita kembali lagi di channel. Kali ini kita akan membahas sebuah judul "Jangan pernah meremehkan doa dan sholat malam. Keajaiban datang saat kita benar-benar menyerah." Jangan takut hidupmu sepi, Allah sedang rindukan suaramu. Wah, gitu. Jadi dalam hidup ada masa ketika segalanya terasa sangat berat. Hidup seolah menolak semua usaha kita, apapun yang kita lakukan. Semuanya hampir tidak sesuai dengan pikiran dan usaha yang kita lakukan. Doa sudah kita panjatkan, sujud sudah tidak terhitung, sholat malam, zikir semua sudah sholawat. Namun seakan itu tidak ada yang berubah. Yang ada malah cobaan semakin berat, utang semakin menumpuk, usaha semakin berat, namun hasil tidak ada sama sekali, kosong. Itu yang kawan-kawan pasti rasakan di saat titik seperti ini. Tapi tahu nggak kamu, terkadang itulah tanda bahwa Allah sedang menguji kesungguhan hatimu. Ada sebuah kisah dari seseorang, anggap itu kawan baik saya. Dia sudah hampir menyerah. Segala yang dia lakukan sudah dia buat, baik itu sholat, baik itu dia selalu ke masjid. Namun segalanya malah semakin buruk, dan dia sampai tidak punya apa-apa. Istri pergi meninggalkan, anak-anaknya ikut istrinya, pekerjaan hilang, keluarganya menjauh, utang menggunung. Hampir tiap malam dia menangis dalam sholatnya, tahajud, istighfar, doa. Namun hidupnya tetap gelap. Sampai pada suatu malam, dengan lelah dan capeknya, dia berkata, "Ya Allah, aku lelah. Jika Engkau tak menolongku, maka aku benar-benar binasa. Jika ini bukan yang terbaik untukku, maka matikanlah aku. Jika aku hidup tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi anak-anakku, bagi orang tuaku, aku mohon kepadamu ya Allah, matikan aku. Buat apa aku hidup kalau aku tidak bisa membuat mereka semua bahagia dan aku tidak berguna bagi orang lain." Dan malam itu, setelah dia mengatakan itu dengan tulus dan menangis di hadapan Allah, dadanya terasa ringan. Ia tertidur dengan zikir dan doa yang tadi yang dia katakan, "Matikan aku ya Allah, aku tidak berguna bagi orang lain, bagi ibuku dan bagi anak-anakku." Namun disitulah keajaiban datang. Besoknya satu demi satu bantuan datang dari arah yang pernah ia tidak sangka. Dan itu sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 2-3. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Jadi sahabat muslim, kawan-kawan, Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kadang Allah tidak langsung memberi, karena Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Allah ingin kamu menyerah, tapi bukan menyerah pada keadaan, melainkan menyerah kepadanya. Menyerah, tunduk kepadanya semuanya. Karena jujur, segala ujian, segala apa yang kamu rasakan saat ini, segala ujian yang kamu buat saat ini adalah langkah dari yang kamu lakukan, langkah dari kamu yang kamu inginkan.
selama ini kamu merasa bahwa gampang, mudah, itu yang membuat ujian yang sekarang ini kamu lakukan, kamu proseskan. Jadi yakinlah bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu, walaupun itu semua adalah dari usaha kamu, langkahmu yang salah, langkahmu yang kamu tindakan. Nangislah di malam-malam tahajud, malam-malam tengah malam, jam 2, jam 3. Doamu yang bergetar itu tidak akan pernah diabaikan. Semua sedang dikumpulkan oleh langit, hingga waktunya tiba untuk dikabulkan dengan cara yang paling indah. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sahabat muslimku, jika kamu saat ini pada titik terendah, maka bangunlah di malam hari, menangislah di sepertiga malam terakhir, sebab itulah saat paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Dan jangan pernah ragukan kekuatan sholat malam dan doa, karena kadang keajaiban muncul saat kamu benar-benar sudah tak punya harapan selain hanya kepada Allah. Menyerahlah kepada Allah, minta ampun, biarkan semua Allah yang bekerja. Begitulah kali ini, semoga sedikit hal ini bisa bermanfaat pada sahabat-sahabat muslim yang pada saat ini mungkin sedang di titik terburuk. Semoga ini menjadi bahan renungan. Apa yang kita lakukan tidak salah, karena jujur Allah rindu dengan pelukan kamu. Allah rindu dengan suaramu. Allah rindukan zikir-zikir di mulutmu. Oke, sampai jumpa kembali di judul konten yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Bye bye.